Pada zaman dahulu kala, ketika embun pagi masih bercengkrama dengan dedaunan dan bumi Jawa bernapas dalam kedamaian, mengalirlah sebuah kisah dari sudut desa yang sunyi. Desa itu bernama Karanganyar, sebuah permukiman agraris yang dikelilingi oleh persawahan hijau yang membentang luas seperti permadani alam. Angin sejuk selalu berhembus membawa aroma tanah basah dan padi yang mulai menguning di bawah sinar matahari hangat. Walaupun alamnya sangat damai dan menenangkan hati siapa saja yang datang. Para penduduk desa ini memiliki sebuah kebiasaan buruk, yaitu suka membicarakan kehidupan orang lain setiap kali mereka berkumpul di sumur atau di pelataran rumah. Di antara penduduk desa yang gemar bergunjing itu, hiduplah seorang pemuda yatim piatu bernama Baskoro. Ia adalah pemuda miskin yang tinggal di sebuah gubuk bambu kecil di ujung jalan tanah berbatu. Harta satu-satunya yang ia miliki hanyalah rumah warisan orang tuanya itu, dan sepetak kecil halaman untuk menjemur gabah sisa panen. Meskipun hidup dalam kemiskinan yang mencekik, Baskoro dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati, sabar, dan pekerja keras. Ia selalu bersedia membantu tetangganya tanpa pernah mengharapkan imbalan apapun. Membiarkan peluh membasahi tubuhnya demi memastikan ia bisa makan dengan jujur hari itu. Kehidupan Baskoro yang sepi dan serba kekurangan itu perlahan berubah ketika ia memutuskan untuk menikahi seorang janda pendatang bernama Andini. Perempuan itu tiba di desa Karanganyar beberapa bulan sebelumnya tanpa membawa banyak barang. Hanya sebuah bungkusan kain sederhana dan sorot mata yang menyiratkan duka mendalam. Tidak ada yang tahu dari mana asal-usul Andini. Namun ia selalu bersikap tenang, sangat anggun, dan bertutur kata dengan sangat lembut kepada siapapun. Kecantikannya memang tidak mencolok karena tertutup oleh pakaian lusuhnya. Tetapi ada aura keanggunan yang tidak bisa disembunyikan. Setiap kali ia berjalan melewati jalanan desa, pernikahan sederhana antara Baskoro dan Andini ternyata menjadi bahan tertawaan yang sangat riuh di seluruh pelosok desa Karanganyar. Bukannya memberikan ucapan selamat atau doa restu, para tetangga justru mencibir keputusan Baskoro yang dianggap sangat bodoh dan tidak masuk akal. Mereka berbisik-bisik di belakang punggung pemuda itu, menganggapnya tidak tahu diri karena sudah miskin, tetapi malah menambah beban hidup dengan menikahi seorang janda tak berharta. Suara tawa merendahkan sering terdengar dari warung kopi dan pinggir persawahan, terutama dari orang-orang yang bekerja sebagai buruh harian di tanah milik tuan tanah paling kaya di desa tersebut. Para pekerja yang mencari nafkah di bawah perintah Juragan Brojo adalah kelompok yang paling keras menyuarakan ejekan terhadap pernikahan Baskoro. Setiap kali Baskoro lewat memanggul kayu bakar, mereka akan sengaja mengeraskan suara untuk menyindir nasib pemuda malang itu. Mereka berkata bahwa Baskoro sungguh malang karena hanya bisa memungut barang sisa yang tidak jelas asal-usulnya dari jalanan. Ejekan demi ejekan terus mengalir seperti air sungai yang deras, berniat menghancurkan semangat dan harga diri Baskoro di hadapan istri barunya. Namun, pemuda yang memiliki hati seluas samudra itu memilih untuk menundukkan kepala dan melangkah pergi tanpa membalas. Baskoro sama sekali tidak pernah memasukkan kata-kata menyakitkan dari penduduk desa ke dalam hatinya yang bersih. Ia selalu percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan oleh keikhlasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baginya, kehadiran Andini di dalam gubuk bambu reotnya adalah sebuah berkah luar biasa yang harus ia jaga dan syukuri setiap tarikan napas. Pemuda itu rela bekerja 2 kali lipat lebih keras dari biasanya, pergi ke hutan sejak subuh untuk memotong kayu dan pulang saat langit sudah gelap gulita. Semua peluh itu ia tumpahkan demi menjaga senyum istrinya. Andini sendiri adalah sosok istri yang sangat berbakti dan mengerti akan kesulitan yang dialami oleh suaminya. Setiap kali Baskoro pulang dengan tubuh lelah dan penuh debu, Andini selalu menyambutnya di depan pintu dengan segelas air putih hangat dan senyum yang menenangkan jiwa. Ia memasak makanan dari bahan apa saja yang bisa mereka temukan, mengubah singkong liar dan sayur pakis menjadi hidangan yang terasa sangat lezat di lidah Baskoro, walaupun mereka harus makan dengan alas daun pisang di atas lantai tanah.
Suasana di dalam rumah kecil itu selalu terasa penuh dengan kehangatan dan kedamaian. Gubuk peninggalan orang tua Baskoro memang sangat sederhana dengan dinding anyaman bambu yang mulai berlubang di beberapa bagian karena dimakan usia. Atap rumbianya pun harus sering diperbaiki setiap kali musim hujan tiba agar air tidak merembes masuk, membasahi tempat tidur mereka. Meskipun demikian, Andini rajin menyapu lantai tanahnya setiap pagi hingga bersih. Menata perabotan yang hanya sedikit itu dengan sangat rapi. Dan menanam beberapa bunga liar di pekarangan depan. Berkat sentuhan tangan Andini, gubuk miskin itu berubah menjadi rumah yang memancarkan ketentraman. Membuat Baskoro merasa seperti raja setiap kali ia kembali dari tempat kerjanya. Pada suatu sore yang mendung, angin bertiup cukup kencang membawa guguran daun kering masuk ke dalam rumah melalui celah pintu yang terbuka. Baskoro yang sedang beristirahat setelah memperbaiki pagar bambu di belakang rumah, berniat mencari selembar kain usang untuk membersihkan sisa lumpur di kakinya. Ia berjalan menuju sudut kamar tempat Andini menyimpan sebuah peti kayu tua berukir sederhana yang dibawanya saat pertama kali datang ke desa. Peti itu biasanya terkunci rapat. Namun karena Andini sedang terburu-buru pergi ke dapur untuk mengangkat masakan, gembok karatnya tampak sedikit terbuka dan mengundang rasa penasaran sang suami. Baskoro membuka perlahan tutup peti kayu tua tersebut, sambil berniat mencari kain lap tanpa harus merepotkan istrinya yang sedang sibuk di dapur. Di dalam peti itu, ia melihat tumpukan pakaian lama Andini yang telah dilipat dengan sangat rapi bersama beberapa buku dengan sampul kulit yang tampak sangat tua. Tangan kasarnya menyingkap sebuah kain beludru kecil di bagian dasar peti, dan tiba-tiba matanya menangkap kilauan cahaya hijau yang memantul dari celah kain tersebut. Ia sangat terkejut dan segera mengangkat kain beludru itu untuk melihat lebih jelas benda apa yang sebenarnya disembunyikan oleh istrinya di sana. Di balik kain beludru yang mulai pudar warnanya itu, tergeletak sebuah tusuk konde yang terbuat dari batu giok, hijau berkualitas sangat tinggi. Benda itu memancarkan kilau yang begitu jernih, menandakan bahwa batu tersebut bukan sekadar hiasan biasa yang bisa ditemukan di pasar desa manapun. Di bagian ujung tusuk konde tersebut, terdapat ukiran emas murni yang membentuk bunga teratai sedang mekar dengan butiran mutiara kecil di tengahnya. Keindahan dan kemewahan benda kecil itu sungguh sangat kontras dengan kehidupan serba kekurangan yang sedang mereka jalani berdua di bawah atap gubuk bambu yang rapuh ini. Jantung Baskoro berdebar sangat kencang saat ia memegang tusuk konde giok itu dengan ujung jari yang gemetar karena merasa takjub dan bingung secara bersamaan. Sebagai seorang pemuda desa yang seumur hidupnya hanya melihat cangkul dan sabit, ia tahu betul bahwa benda kecil di tangannya bernilai sangat mahal. Bahkan, harta kekayaan Juragan Brojo yang paling kaya di desa ini mungkin tidak akan cukup untuk membeli satu buah perhiasan seindah dan semewah ini. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan di kepala Baskoro. Memikirkan dari mana istrinya yang berpenampilan miskin dan sederhana itu bisa memiliki barang pusaka yang mewah. Suara langkah kaki yang mendekat dari arah dapur membuat Baskoro tersentak kaget dan buru-buru meletakkan kembali tusuk konde giok itu ke tempat asalnya. Ia segera menutupi benda tersebut dengan kain beludru, menumpuk pakaian lama, dan menutup peti kayu tua itu dengan sangat hati-hati. Andini muncul di ambang pintu sambil membawa secangkir air rebusan daun pandan yang mengepul wangi. Menatap suaminya dengan sorot mata lembut. "Suamiku, minumlah air pandan ini selagi hangat agar lelah di tubuhmu perlahan menghilang," ucap Andini sambil tersenyum manis, menyodorkan cangkir bambu itu kepadanya. Baskoro menerima cangkir bambu itu dengan senyum yang dipaksakan, berusaha keras menyembunyikan keterkejutan yang masih membekas jelas di dalam dadanya akibat penemuan barusan. Ia meneguk air pandan yang hangat itu secara perlahan, membiarkan keharumannya menenangkan pikiran yang sedang bergejolak hebat, memikirkan rahasia besar istrinya. Sambil duduk di tepi tempat tidur bambu mereka, ia memandangi wajah Andini yang tenang, mencoba mencari tahu apakah ada kebohongan di balik tatapan matanya yang sangat jernih itu. Namun, yang ia lihat hanyalah kesederhanaan dan ketulusan seorang istri yang sangat mencintainya tanpa ada tanda kemewahan.
Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa di desa Karanganyar, di mana matahari selalu terbit menyinari ladang dan ayam jantan berkokok, bersahutan menyambut pagi. Baskoro tetap pergi bekerja ke ladang dan hutan dengan penuh semangat. Sementara Andini tinggal di rumah untuk mengurus segala keperluan rumah tangga mereka yang sederhana. Meskipun penemuan tusuk konde giok itu terus membayangi pikirannya setiap malam sebelum tidur, Baskoro memutuskan untuk menyimpan rapat-rapat rahasia itu di dalam hatinya. Ia tidak ingin merusak kedamaian keluarga kecil mereka dengan menanyakan sesuatu yang mungkin akan melukai hati Andini atau memaksanya mengingat masa lalu. Keputusan Baskoro untuk tetap diam membuktikan betapa besar rasa cintanya dan rasa hormatnya terhadap privasi perempuan yang kini telah resmi menjadi teman hidupnya itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa setiap manusia pasti memiliki masa lalu dan rahasia yang tidak perlu diungkapkan jika itu hanya akan membawa kesedihan semata. Selama Andini memperlakukannya dengan sangat baik dan tetap setia berada di sisinya dalam keadaan miskin, benda berharga di dalam peti tua itu sama sekali tidak penting. Pemuda berhati mulia ini memilih untuk memusatkan seluruh perhatiannya pada usahanya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun, di luar dinding gubuk mereka yang rapuh, gunjingan penduduk desa tentang pernikahan mereka berdua tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan mereda sama sekali. Setiap kali Andini berjalan melewati pasar desa untuk membeli sedikit garam atau sayuran murah, tatapan sinis dan bisikan tajam selalu mengikuti langkah kakinya. Beberapa ibu-ibu yang sedang memilih ikan asin bahkan sengaja berbicara dengan nada keras agar Andini bisa mendengar cibiran mereka tentang gubuk suaminya yang hampir rubuh. Mereka menertawakan pakaian Andini yang penuh tambalan. Tidak tahu bahwa wanita yang mereka hina itu menyembunyikan benda yang harganya luar biasa mahal. Andini tidak pernah membalas satupun dari perkataan kasar yang dilemparkan oleh para penduduk desa kepadanya selama ia berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ia terus berjalan dengan punggung tegak dan kepala sedikit menunduk sopan, menunjukkan keanggunan luar biasa yang justru membuat para pencibirnya merasa semakin kesal dan jengkel. Ketika kembali ke rumah, ia akan meletakkan barang belanjaannya di dapur kecil mereka dan kembali merawat gubuk itu seolah-olah tempat tersebut adalah istana megah. Ia menanak nasi putih dengan penuh cinta, menunggu kepulangan suaminya, sambil merajut kembali pakaian-pakaian lama Baskoro yang sudah robek terkena duri di hutan lebat. Kekuatan cinta yang menyatukan Baskoro dan Andini seakan menjadi perisai gaib yang melindungi jiwa mereka dari kejahatan mulut orang-orang di desa Karanganyar. Meskipun cuaca terkadang tidak bersahabat dan hujan badai seringkali merendam sebagian halaman mereka yang rendah, api di tungku dapur tetap menyala hangat. Baskoro sering duduk di teras depan pada malam hari, menganyam bambu untuk dijadikan keranjang. Sementara Andini duduk di sebelahnya sambil membacakan cerita rakyat kuno. Mereka saling berbagi tawa kecil, menikmati kebersamaan yang sangat sederhana, namun terasa begitu berharga di tengah dunia luar yang selalu menolak kehadiran mereka. Pada suatu malam yang diterangi oleh cahaya bulan purnama yang bulat sempurna, Baskoro memberanikan diri untuk menggenggam tangan istrinya dengan sangat erat. Ia menatap wajah Andini yang disinari cahaya bulan dan berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan pernah melepaskan wanita ini. Istriku, aku berjanji akan bekerja lebih keras lagi agar kita bisa memperbaiki atap rumah ini dan kamu tidak kedinginan, ungkap Baskoro tulus. Andini membalas genggaman tangan suaminya dengan lembut dan berkata bahwa ia sudah merasa sangat bahagia bisa hidup mendampingi pemuda sebaik Baskoro setiap harinya. Di balik keharmonisan keluarga kecil itu, ancaman yang sesungguhnya sedang diam-diam merayap dari kediaman mewah Juragan Brojo yang terletak di tengah desa. Tuan tanah yang serakah itu sebenarnya sudah lama mengincar tanah warisan milik orang tua Baskoro untuk memperluas area lumbung padinya yang sudah sangat besar. Mengetahui bahwa Baskoro kini telah menikah dan memiliki tanggung jawab yang lebih berat, Juragan Brojo merasa ini adalah kesempatan emas untuk segera bertindak licik. Ia mulai merencanakan sebuah siasat buruk untuk membuat kehidupan Baskoro semakin sulit, sehingga pemuda malang itu terpaksa menjual tanah warisannya dengan harga murah.
Baskoro dan Andini sama sekali tidak menyadari badai gelap yang sedang dikumpulkan oleh Juragan Brojo di atas atap gubuk bambu mereka yang damai. Mereka terus menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa syukur, mengandalkan kekuatan cinta dan kerja keras untuk bertahan menghadapi kerasnya kehidupan di desa tersebut. Tusuk konde giok di dalam peti tua itu tetap menjadi rahasia yang terkubur dalam diam. Menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan sejarah masa lalu Andini, sambil memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Baskoro berharap kehidupan rumah tangganya akan selalu dilindungi dari segala macam bahaya dan niat jahat. Malam semakin larut, ketika suara jangkrik mulai terdengar, bersahutan menyanyikan lagu pengantar tidur bagi seluruh penduduk desa Karanganyar yang perlahan mulai terlelap. Angin malam berhembus lembut menyapu halaman rumah Baskoro, menggoyangkan daun-daun pisang di samping sumur dan membawa hawa sejuk ke dalam bilik tidur mereka. Di dalam kegelapan malam yang damai itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang kelak akan mengguncangkan seluruh desa dan mengubah pandangan semua orang selamanya. Namun untuk saat ini, biarlah pasangan suami istri yang saling mencintai itu menikmati mimpi indah mereka sebelum fajar menyingsing membawa tantangan baru di hari esok. 3 tahun telah berlalu sejak pernikahan sederhana antara Baskoro dan Andini dilaksanakan di desa Karanganyar yang sunyi ini. Waktu seolah berjalan begitu cepat membelai persawahan hijau, mengubah musim demi musim dengan ritme alam yang sangat tenang. Gubuk bambu milik pemuda itu masih berdiri di tempat yang sama, menghadap ke arah matahari terbit setiap paginya. Walaupun dinding anyamannya semakin kusam dimakan cuaca, kehangatan cinta di dalam rumah kecil tersebut tidak pernah pudar sedikit pun. Mereka berdua hidup layaknya 2 ekor burung merpati yang saling melengkapi di tengah kerasnya dunia nyata ini. Kehidupan pasangan suami istri ini mengalir tenang seperti air sungai yang membelah desa, penuh dengan rasa syukur mendalam. Baskoro bekerja semakin keras setiap harinya, membuka lahan di pinggiran hutan dan membelah kayu bakar untuk dijual. Peluh yang menetes dari keningnya selalu terbayar lunas ketika ia melihat senyuman manis istrinya menyambut di depan pintu. Andini sendiri tetap menjadi sosok perempuan anggun yang merawat rumah mereka dengan kebersihan dan ketelitian yang sangat mengagumkan. Meskipun tetangga masih sering mencibir kemiskinan mereka, pasangan ini memilih menutup telinga rapat-rapat demi ketentraman hati. Namun, kedamaian kecil yang mereka bangun dengan susah payah itu ternyata diam-diam mengusik ketenangan Juragan Brojo di rumah mewahnya. Tuan tanah yang terkenal sangat serakah ini rupanya belum melupakan ambisinya untuk merebut tanah warisan peninggalan orang tua Baskoro. Selama 3 tahun terakhir, ia selalu mencari berbagai macam cara licik untuk menyingkirkan pemuda miskin itu dari desa ini. Juragan Brojo merasa sangat kesal melihat Baskoro masih bisa bertahan hidup dengan baik, meskipun sudah ditertawakan oleh seluruh warga. Hatinya dipenuhi oleh kedengkian yang semakin hari semakin membusuk di dalam dada. Kesempatan emas yang ditunggu-tunggu oleh Juragan Brojo akhirnya tiba ketika musim kemarau panjang melanda desa Karanganyar tahun ini. Hujan enggan turun membasahi bumi, membuat persawahan yang biasanya hijau kini berubah menjadi hamparan tanah retak yang mengering. Tanaman padi milik para petani perlahan mati menguning sebelum waktunya, membawa ancaman gagal panen yang menakutkan bagi seluruh penduduk. Kepanikan mulai menyebar dari satu rumah ke rumah lainnya karena persediaan beras di lumbung desa semakin menipis setiap harinya. Suasana desa yang biasanya penuh tawa kini digantikan oleh wajah-wajah murung yang dilingkupi kecemasan hebat. Melihat kepanikan yang melanda warga desa, Juragan Brojo segera menyusun sebuah rencana jahat untuk menghancurkan kehidupan keluarga Baskoro. Ia mengumpulkan beberapa anak buah kepercayaannya di pendopo rumahnya yang luas, merancang sebuah kebohongan besar yang sangat keji. Tuan tanah licik itu memerintahkan orang-orangnya untuk menyebarkan desas-desus bahwa musibah kemarau panjang ini bukanlah bencana alam biasa. Ia menuduh bahwa desa mereka sedang dikutuk karena menampung seorang wanita pembawa sial yang tidak jelas asal-usulnya. Sasaran utama dari fitnah kejam ini tentu saja adalah Andini, istri Baskoro yang selalu bersikap pendiam. Berita bohong yang disebarkan oleh anak buah Juragan Brojo menyebar dengan kecepatan yang luar biasa mengalahkan hembusan angin. Di warung kopi,
di pinggir sawah, hingga di tempat pemandian umum. Nama Andini selalu disebut-sebut sebagai sumber segala malapetaka. Para penduduk desa yang pikirannya sudah kalut akibat ancaman kelaparan dengan sangat mudah mempercayai kabar burung yang tidak berdasar itu. Mereka mulai menghubung-hubungkan kedatangan Andini 3 tahun lalu dengan berbagai kesialan kecil yang pernah menimpa keluarga mereka masing-masing. Kebencian yang tidak masuk akal perlahan tumbuh subur di dalam hati masyarakat desa Karanganyar yang lugu. Warga desa mulai berbisik bahwa janda pendatang itu pasti memiliki ilmu hitam yang menyerap kesuburan tanah di sekitarnya. Ada pula yang menyebarkan cerita palsu bahwa mereka pernah melihat Andini menaburkan abu misterius di sekitar sumur desa saat malam. Setiap perkataan yang keluar dari mulut warga semakin lama semakin tidak masuk akal dan penuh dengan kebencian mendalam. Mereka seolah lupa bahwa selama 3 tahun tinggal di desa itu, Andini tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Rasa takut akan kemiskinan dan kelaparan telah membutakan mata hati mereka terhadap kebenaran yang sesungguhnya. Akibat dari desas-desus jahat tersebut, sikap para tetangga terhadap keluarga Baskoro berubah drastis menjadi sangat dingin dan bermusuhan. Mereka tidak lagi hanya mencibir dari kejauhan, melainkan secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka setiap kali berpapasan di jalan. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekat gubuk bambu milik Baskoro karena takut tertular kutukan kesialan yang dibawa Andini. Bahkan beberapa tetangga sengaja membuang sampah dedaunan kering ke pekarangan rumah pasangan itu untuk menunjukkan rasa benci mereka. Suasana di sekitar tempat tinggal pemuda malang itu menjadi sangat suram dan penuh dengan tekanan batin. Puncak dari ketegangan warga terjadi pada suatu pagi ketika Andini sedang berjalan menuju sumur tua di tengah desa. Seperti biasa, ia membawa 2 buah ember kayu dan berjalan dengan sangat anggun melewati jalanan tanah yang berdebu. Saat ia tiba di dekat bibir sumur, sekelompok ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian tiba-tiba menghentikan pekerjaan mereka serempak. Mereka menatap tajam ke arah Andini dengan sorot mata penuh kebencian. Seolah wanita itu adalah monster yang sangat mengerikan. Bisik-bisik kasar terdengar jelas di telinga Andini, menyudutkannya sebagai pembawa sial yang membuat tanaman padi mati kekeringan. Seorang wanita parubaya yang terkenal bermulut tajam tiba-tiba berdiri dan menghalangi langkah Andini untuk mendekati bibir sumur. "Berani sekali kamu mengambil air di sini setelah membuat seluruh sawah kami mengering karena kutukanmu itu," bentak wanita tersebut. Andini hanya menundukkan kepalanya dengan tenang, tidak membalas ucapan kasar itu sedikit pun demi menjaga kedamaian di antara mereka. Ia perlahan melangkah mundur, memilih untuk mengalah dan kembali ke rumah dengan ember kosong daripada harus memicu keributan besar. Kesabarannya yang luar biasa ini justru membuat para ibu-ibu itu semakin berani melontarkan makian menyakitkan. Ketika Baskoro pulang dari hutan pada sore harinya, ia mendengar cerita tentang kejadian di sumur dari seorang pedagang lewat. Darah mudanya mendidih mendengar istri yang sangat dicintainya dihina dan diperlakukan dengan sangat tidak adil oleh penduduk desa sendiri. Ia mempercepat langkah kakinya menuju gubuk bambu mereka, bersiap untuk marah dan membela kehormatan keluarganya di hadapan semua orang. Namun, saat ia melihat Andini sedang duduk tenang, menjahit pakaian yang robek di teras rumah, amarahnya perlahan mereda. Baskoro menyadari bahwa kekerasan atau amarah tidak akan menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. Keesokan harinya, saat Baskoro sedang memperbaiki cangkulnya di bawah pohon rindang, Juragan Brojo datang menghampirinya dengan senyum licik. Laki-laki bertubuh tambun itu pura-pura menunjukkan wajah prihatin melihat keadaan Baskoro yang tampak kelelahan akibat tekanan dari warga desa. Juragan Brojo berkata dengan nada rendah, menawarkan sebuah jalan keluar palsu untuk menyelamatkan Baskoro dari kemarahan penduduk yang mengamuk. Ia mengusulkan agar Baskoro menyerahkan sepetak tanah warisannya itu sebagai bentuk persembahan untuk menolak bala dan membersihkan desa. Sebagai imbalannya, Juragan Brojo berjanji akan memberikan sedikit uang agar mereka bisa pergi jauh dari sini. Juragan Brojo terus mendesak dengan kata-kata manis yang menyembunyikan bisa beracun di baliknya demi meyakinkan pemuda malang tersebut. "Urutlah nasihatku ini, Nak Baskoro.
Warga desa sudah sangat marah dan bersiap untuk mengusir istrimu dengan paksa malam ini. Jika kamu menyerahkan tanah ini kepadaku, aku akan menenangkan mereka dan memastikan kalian bisa pergi dengan selamat membawa uang. Laki-laki serakah itu mengelus janggutnya yang tipis. Merasa sangat yakin bahwa Baskoro akan menyerah karena ketakutan yang luar biasa. Ia berpikir orang miskin yang sedang terpojok tidak akan memiliki pilihan lain selain menerima tawaran buruk ini. Namun, Juragan Brojo rupanya telah meremehkan keteguhan hati pemuda desa yang terlihat sederhana dan serba kekurangan di hadapannya. Baskoro berdiri tegak menatap mata tuan tanah itu, tanpa sedikit pun rasa takut menyelinap ke dalam relung hatinya yang kuat. Maafkan saya, Juragan. Tanah ini adalah warisan leluhur yang akan saya jaga sampai tetes darah penghabisan. Jawab Baskoro tegas. Ia menyatakan tidak akan pernah menjual tanahnya. Apalagi mempercayai fitnah keji yang dialamatkan kepada istrinya yang sama sekali tidak bersalah. Suara Baskoro terdengar sangat tenang, namun memiliki kekuatan yang membuat Juragan Brojo merasa terhina. Wajah Juragan Brojo seketika memerah menahan amarah yang meledak di dalam dadanya akibat penolakan keras dari pemuda miskin tersebut. Ia menggebrak batang pohon di dekatnya, mengancam bahwa Baskoro akan menyesali keputusan bodohnya ini hingga akhir hayatnya nanti. Awas kamu, jangan salahkan aku jika nanti seluruh warga desa membakar gubuk reotmu itu hingga rata dengan tanah. Ancamnya garang. Juragan Brojo kemudian berbalik dan melangkah pergi dengan langkah berat, merencanakan cara yang lebih kejam untuk menghasut warga desa. Baskoro hanya menatap kepergian laki-laki itu sambil menghela napas panjang. Menyadari badai besar akan segera datang. Sepeninggal tuan tanah jahat itu, Baskoro berjalan pulang dengan hati yang terasa sangat berat menanggung beban yang bertumpuk-tumpuk. Ia memikirkan keselamatan istrinya jika warga desa benar-benar terhasut oleh kebohongan murahan yang sengaja disebarkan oleh Juragan Brojo itu. Langkah kakinya terasa seperti memikul batu besar saat melewati jalanan desa yang mulai sepi menjelang matahari terbenam di ufuk barat. Beberapa pintu rumah sengaja ditutup dengan bantingan keras saat ia lewat, menunjukkan penolakan warga terhadap keberadaannya di lingkungan mereka. Kegelapan perlahan menyelimuti desa, seiring dengan kekhawatiran yang semakin menebal di dalam pikiran Baskoro yang lelah. Setibanya di rumah, Andini langsung menyambut suaminya dengan senyum hangat seperti biasa, mengusap peluh di kening Baskoro dengan kain. Wanita itu sangat peka terhadap perubahan raut wajah suaminya. Menyadari ada awan mendung yang bergelayut di sepasang mata Baskoro. Ada apa? Suamiku, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu hari ini? Tanya Andini dengan suara yang sangat lembut dan menenangkan. Ia menuntun suaminya untuk duduk di kursi bambu reot mereka, menuangkan segelas air putih untuk mendinginkan kepala Baskoro yang pening. Kehadiran Andini selalu menjadi penawar rasa sakit paling ampuh bagi pemuda malang yang sedang kebingungan itu. Baskoro memandang wajah istrinya yang teduh, merasa tidak tega untuk menceritakan ancaman mengerikan yang baru saja ia terima tadi. Ia memutuskan untuk menyimpan sendiri masalah berat itu. Tidak ingin senyum indah di bibir istrinya menghilang digantikan oleh ketakutan. Tidak ada apa-apa, istriku. Aku hanya merasa sedikit kelelahan karena harus menebang kayu yang cukup besar hari ini. Bohongnya perlahan. Baskoro memaksakan sebuah senyuman di bibirnya, berharap Andini mempercayai alasannya dan tidak mendesaknya untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Ia bertekad akan menyelesaikan masalah ini sendirian demi melindungi ketentraman gubuk kecil yang sangat mereka sayangi. Keesokan paginya, sebelum matahari naik terlalu tinggi, Baskoro sibuk memperbaiki pagar bambu di depan rumahnya yang mulai rusak ditebang angin. Ia bekerja dalam diam. Pikirannya masih berkecamuk mencari jalan keluar terbaik untuk menghadapi rencana busuk dari Juragan Brojo. Tiba-tiba, seorang pria tua berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkat kayu, melewati jalan berdebu di depan pekarangan rumah Baskoro yang kecil. Beliau adalah Mbah Tirto, tetua desa yang berprofesi sebagai pembuat perkakas bambu. Seorang bijak yang selalu mengamati segala sesuatu.
Mbah Tirto berhenti tepat di depan pagar, menatap pemuda itu dengan sepasang mata tuanya yang tajam. Mbah Tirto sudah mendengar seluruh desas-desus jahat yang menyebar di desa, namun beliau tidak pernah ikut menyalahkan Andini sedikit pun. Sebagai orang tua yang telah memakan asam garam kehidupan, ia tahu betul tabiat buruk Juragan Brojo yang selalu haus harta. Beliau menatap wajah Baskoro yang tampak kuyu kurang tidur, memahami beban berat yang sedang membebani pundak pemuda malang tersebut. Orang tua yang sangat dihormati itu berdiri di dekat pagar bambu, seolah ingin menyampaikan sebuah pesan rahasia yang sangat penting. Baskoro segera menghentikan pekerjaannya dan membungkuk hormat kepada tetua desa yang sangat bijaksana itu. Angin pagi berhembus pelan menyapu halaman ketika Mbah Tirto menganggukkan kepalanya dengan lambat ke arah pemuda miskin di hadapannya. Beliau tersenyum tipis. Sebuah senyuman penuh makna yang seakan mampu menembus kabut kebingungan di dalam hati Baskoro yang sedang gelisah. Bersabarlah, nak. Emas yang terpendam di lumpur terdalam tidak akan pernah berubah menjadi batu, ucap Mbah Tirto dengan suara serak. Setelah mengucapkan kalimat pendek, namun sangat mendalam itu, Mbah Tirto kembali melangkah pergi perlahan meninggalkan Baskoro yang terdiam kaku. Pemuda itu mengulang-ulang kalimat bijak tersebut di dalam hatinya, berusaha menggali makna tersembunyi yang ingin disampaikan. Nasihat Mbah Tirto mengalir masuk ke dalam hati Baskoro seperti air sejuk yang menyiram padang gersang di musim kemarau panjang. Pesan itu mengingatkan Baskoro pada penemuannya 3 tahun lalu, tentang tusuk konde giok berharga yang tersimpan di dalam peti istrinya. Ia menyadari bahwa Andini bukanlah wanita sembarangan, dan nilai sejati istrinya tidak akan pernah luntur hanya karena fitnah murahan tetangga. Emas tetaplah emas. Meskipun saat ini mereka harus hidup miskin dan dihina di bawah tumpukan lumpur kemiskinan dan kebohongan orang, kekuatan baru perlahan merayap naik ke dalam jiwa Baskoro, membuatnya bertekad untuk berdiri tegar menghadapi badai. Dukungan moral dari Mbah Tirto memberikan keberanian ekstra bagi Baskoro untuk terus menjalani hari-hari berat di desa Karanganyar yang memanas. Meskipun bisikan kebencian warga semakin keras terdengar setiap kali ia melewati pasar, Baskoro membalasnya dengan senyum tenang tanpa rasa takut. Ia bekerja semakin giat di ladang, memastikan bahwa gubuk kecilnya tidak akan pernah bisa dirampas oleh tangan kotor Juragan Brojo. Keteguhan hati Baskoro ini justru membuat tuan tanah itu semakin murka, merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang pemuda yatim piatu. Rencana jahat yang lebih besar pun mulai disiapkan untuk mengusir keluarga Baskoro selamanya dari desa. Malam demi malam dihabiskan oleh Baskoro dengan berjaga di teras depan rumahnya, memegang sebatang kayu jati untuk mengantisipasi serangan mendadak. Ia tidak ingin mengambil risiko warga desa yang terhasut tiba-tiba datang menyerang gubuknya saat mereka sedang tertidur lelap di malam hari. Suara burung hantu di kejauhan menemani kesendirian pemuda itu, mengawasi setiap pergerakan mencurigakan dari arah semak-semak di sekitar rumah mereka. Andini yang terbangun tengah malam seringkali menemani suaminya duduk di teras, menyelimuti tubuh Baskoro dengan kain sarung tua. Walaupun penuh ketegangan, mereka berdua tetap saling menguatkan hati, menyongsong hari esok yang mungkin berbahaya. 3 tahun lamanya mereka berhasil menyembunyikan identitas sejati di balik kesederhanaan. Namun tampaknya rahasia itu tidak akan bisa bertahan lama. Awan hitam yang dikumpulkan oleh Juragan Brojo perlahan, tapi pasti bergerak menutupi langit di atas gubuk bambu mereka yang rapuh. Baskoro tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus menghindar dari konfrontasi langsung dengan orang-orang desa yang akalnya telah dibutakan oleh fitnah. Ia hanya bisa berdoa kepada Sang Pencipta agar diberikan jalan keluar terbaik untuk membuktikan bahwa istrinya adalah wanita yang suci. Waktu yang ditakdirkan untuk mengungkapkan kebenaran besar itu tampaknya sudah semakin mendekati halaman rumah mereka. Angin malam bertiup semakin kencang, membawa aroma tanah kering yang merindukan tetesan air hujan turun dari langit yang kelam. Di dalam pelukan kegelapan, ketegangan di desa Karanganyar seperti bom waktu yang hanya menunggu satu percikan api kecil untuk meledak. Baskoro menatap lekat-lekat ke arah jalanan desa,
berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi istrinya dari segala macam ancaman. Ia tidak akan membiarkan seorang pun melukai Andini. Walau ia harus mengorbankan nyawanya sendiri di atas tanah warisan leluhurnya ini, keteguhan hati pemuda itu menjadi benteng terakhir yang menjaga rahasia besar di balik kesederhanaan mereka berdua. Matahari sore bersinar garang menyengat kulit di atas langit desa Karanganyar yang masih dilanda kemarau berkepanjangan tanpa henti. Udara terasa sangat panas dan menyesakkan dada, membawa debu-debu halus berterbangan setiap kali angin kering bertiup melewati jalanan desa. Ketegangan di antara penduduk desa terasa semakin pekat, dan siap meledak kapan saja seperti tumpukan jerami kering yang tersulut api. Meskipun demikian, kehidupan di gubuk bambu milik Baskoro tetap berjalan dengan sangat tenang dan penuh kesabaran dalam menghadapi cobaan. Pemuda miskin itu menolak untuk menyerah pada keadaan yang semakin mencekik leher keluarganya. Pada suatu sore yang sangat terik, Baskoro sedang sibuk membelah kayu bakar di halaman samping rumahnya yang berdebu. Suara kapak yang menghantam batang kayu terdengar berirama memecah keheningan yang menyelimuti lingkungan sekitar gubuk bambu sederhana tersebut. Sementara itu, Andini sedang menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dengan penuh keanggunan seperti biasanya. Tidak terpengaruh oleh panasnya sengatan matahari. Ia membawa sekeranjang pakaian basah yang baru saja selesai dicucinya dengan air sumur yang disimpannya dengan sangat hemat. Wanita itu bersiap menjemur pakaian suaminya di atas tali bambu yang membentang di pelataran depan rumah mereka. Tiba-tiba, dari arah jalan utama desa terdengar suara derap langkah kuda dan gemeretak roda kereta kayu yang sangat nyaring. Suara bising itu segera memecah kesunyian desa dan menarik perhatian beberapa penduduk yang sedang duduk berteduh di teras rumah. Sebuah rombongan kecil, namun terlihat sangat mewah perlahan memasuki gerbang desa Karanganyar dengan debu tebal mengepul di belakang mereka. Rombongan itu terdiri dari beberapa pedagang kaya raya yang datang dari ibu kota kerajaan, mengenakan pakaian sutra yang sangat halus. Mereka tampaknya sedang dalam perjalanan jauh dan kelelahan akibat panasnya cuaca siang itu. Rombongan saudagar kaya itu tampak menghentikan kuda-kuda mereka tepat di bawah pohon beringin besar yang berada tidak jauh dari gubuk. Pemimpin rombongan, seorang pria parubaya dengan pakaian bangsawan yang sangat rapi, menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan sutra. Kuda-kuda mereka terlihat sangat kehausan setelah menempuh perjalanan jauh dari pusat kota melewati jalanan berdebu yang tiada akhir. Pria parubaya itu menoleh ke sekeliling desa, mencari sebuah rumah penduduk untuk meminta sedikit air minum bagi rombongannya. Pandangannya segera tertuju pada gubuk bambu sederhana, tempat Baskoro sedang bekerja membelah kayu. Pemimpin saudagar itu turun dari keretanya dan melangkah dengan perlahan mendekati pagar bambu rumah Baskoro yang tampak mulai rapuh. "Permisi, anak muda yang baik hati. Maukah kiranya engkau berbagi sedikit air minum untuk melepaskan dahaga rombongan kami yang kelelahan?" tanya pria parubaya itu dengan nada suara yang sangat sopan dan penuh rasa hormat. Baskoro segera meletakkan kapaknya dan menganggukkan kepalanya dengan ramah untuk menyambut tamu asing yang datang ke rumahnya. "Silakan masuk, Tuan. Saya akan segera mengambilkan air minum seadanya untuk Anda dan rombongan," jawab Baskoro dengan senyum tulus. Baskoro mempersilakan pria bangsawan itu untuk duduk beristirahat sejenak di atas lincak bambu yang berada di teras depan gubuknya. Ia kemudian bergegas menuju ke arah dapur untuk mengambil kendi tanah liat yang berisi air rebusan daun pandan yang segar. Pemimpin saudagar itu duduk sambil mengamati keadaan rumah yang sangat miskin namun terlihat sangat bersih dan tertata dengan sangat rapi. Ia merasa kagum melihat kesederhanaan pemuda desa yang dengan ikhlas mau membagi air minum di tengah musim kemarau yang sulit. Matanya kemudian tanpa sengaja melihat ke arah pelataran tempat penjemuran pakaian. Di sudut pelataran tersebut, Andini sedang berdiri membelakangi teras sambil mengibaskan selembar kain usang sebelum menjemurnya di atas tali. Angin sore yang bertiup pelan membuat rambut panjang Andini yang disanggul sederhana sedikit terurai, memancarkan pesona keanggunan yang luar biasa. Pemimpin saudagar itu menyipitkan matanya, merasa sangat mengenali postur tubuh dan cara berdiri wanita malang yang mengenakan pakaian lusuh itu.
Jantung pria bangsawan itu tiba-tiba berdebar dengan sangat kencang saat melihat sebuah jepit rambut kayu yang menghiasi sanggul sederhana Andini. Ia seolah tidak mempercayai penglihatannya sendiri di tempat terpencil ini, karena rasa penasaran yang sangat besar. Pria bangsawan itu bangkit dari lincak bambu, dan berjalan perlahan mendekati pelataran penjemuran. Tepat pada saat itu, Andini membalikkan badannya untuk mengambil kain lain dari dalam keranjang bambu yang ada di tanah. Wajah wanita anggun itu seketika terlihat dengan sangat jelas di bawah terpaan sinar matahari sore yang berwarna keemasan. Pemimpin saudagar itu seketika terkesiap hebat. Matanya membelalak lebar dengan mulut yang sedikit terbuka, karena rasa terkejut yang luar biasa. Tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat saat menyadari siapa sebenarnya wanita miskin di hadapannya itu, tanpa mempedulikan debu tanah yang mengotori pakaian sutranya yang mahal. Pria parubaya itu tiba-tiba langsung menjatuhkan dirinya ke tanah. Ia bersujud dengan sangat hormat di hadapan Andini, menyentuhkan dahinya ke tanah dengan tubuh yang masih gemetar karena rasa segan. Beberapa pengawal dan saudagar lain yang melihat tindakan pemimpin mereka segera berlari mendekat dan ikut bersujud di atas tanah berdebu. Mereka semua menundukkan kepala dengan sangat dalam. Tidak berani menatap langsung ke arah wajah Andini yang sedang berdiri mematung. Pemandangan sangat ganjil itu membuat suasana sore di halaman rumah Baskoro seketika membeku. Andini tampak terkejut melihat sekelompok pria berpakaian mewah tiba-tiba bersujud dengan penuh hormat di bawah kakinya yang hanya beralaskan sandal. Wajah wanita itu sedikit memucat. Namun ia segera menguasai dirinya dan mempertahankan raut wajahnya agar tetap terlihat sangat tenang. Tolong segera bangunlah. Tuan-tuan sekalian, kalian pasti telah salah mengenali orang di desa kecil ini, ucap Andini dengan suara lembut. Ia melangkah mundur beberapa tindak, berusaha menghindari penghormatan yang sangat berlebihan dari para saudagar asing yang terus menundukkan kepala tersebut. Namun pria parubaya itu tetap bersujud di atas tanah. Mohon ampunkan ketidaklakuan kami yang hina ini. Gusti, kami tidak pernah menyangka akan menemukan kemuliaan Anda di tempat seperti ini. Gumam pria parubaya itu dengan suara bergetar. Mendengar panggilan khusus tersebut, Andini segera memalingkan wajahnya dan memberikan isyarat tangan yang sangat tegas agar pria itu diam. Baskoro yang baru saja keluar dari dapur sambil membawa kendi air terdiam terpaku melihat kejadian aneh di pelataran rumahnya. Ia berdiri di ambang pintu dengan perasaan bingung yang luar biasa hebat. Tidak mengerti mengapa bangsawan itu bersujud kepada istrinya, menyadari tatapan peringatan yang sangat tajam dari Andini. Pemimpin saudagar itu segera memahami bahwa wanita itu sedang menyembunyikan identitas aslinya. Ia buru-buru bangkit berdiri sambil membersihkan sisa debu tanah yang menempel di lutut celana sutranya dengan gerakan yang canggung. Maafkan saya, Nyonya. Rupanya mata tua saya ini sudah mulai rabun, sehingga salah mengenali Nyonya sebagai kerabat jauh saya, ucapnya gugup. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, memberikan penghormatan terakhir yang tersembunyi sebelum melangkah mundur untuk bergabung kembali bersama rombongannya. Ia terlihat sangat ketakutan dan ingin segera pergi. Pria bangsawan itu segera mengambil kendi air dari tangan Baskoro, yang masih berdiri mematung kebingungan di depan pintu dapur. Ia mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa tanpa berani menatap mata pemuda miskin itu, lalu membagikan air kepada rombongannya. Setelah semua kudanya mendapatkan air minum secukupnya, rombongan saudagar kaya itu segera menaiki kereta mereka dengan gerakan yang sangat terburu-buru. Pemimpin rombongan memberikan perintah untuk segera meninggalkan desa Karanganyar. Saat itu juga seolah mereka sedang melarikan diri dari sebuah bahaya. Rombongan mewah itu menghilang di balik kepulan debu tebal. Kejadian aneh dan membingungkan di pelataran rumah Baskoro itu berlangsung dengan sangat cepat seperti kilat yang menyambar di siang bolong. Sayangnya, pemandangan luar biasa tersebut tidak luput dari pengawasan dua orang mata-mata yang sengaja disuruh oleh Juragan Brojo. Dua pria bertampang berandalan itu sedari tadi bersembunyi di balik semak-semak lebat tidak jauh dari gubuk bambu milik Baskoro. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saudagar kaya dari kota itu bersujud menyembah istri Baskoro yang miskin dan lusuh.
Mata-mata tersebut saling berpandangan dengan senyum licik mengembang di wajah mereka. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, kedua mata-mata itu berlari terbirit-birit meninggalkan tempat persembunyian mereka di balik semak-semak. Mereka bergegas menuju rumah besar milik Juragan Brojo untuk melaporkan kejadian aneh yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Napas mereka tersengal-sengal saat tiba di pendopo rumah tuan tanah yang sedang menikmati secangkir kopi hitam dan pisang goreng panas. Juragan Brojo mengerutkan keningnya melihat dua anak buahnya datang dengan wajah penuh keringat seolah baru saja dikejar oleh harimau kelaparan. "Ada berita apa sampai kalian berlari seperti orang gila begitu?" bentak Juragan Brojo. "Ampun, Juragan. Kami baru saja melihat sebuah pemandangan yang sangat tidak masuk akal di depan gubuk si Baskoro," lapor salah satu mata-mata. Ia kemudian menceritakan secara rinci bagaimana rombongan bangsawan kaya tiba-tiba bersujud menyembah Andini, seolah wanita itu adalah seorang dewi. Mendengar laporan yang sangat mengejutkan itu, mata Juragan Brojo seketika membelalak lebar, memancarkan kilatan kebencian dan kelicikan yang sangat mengerikan. Bukannya merasa takut atau takjub. Otak licik tuan. Tanah itu langsung bekerja merangkai sebuah kebohongan baru yang jauh lebih mematikan. Ia menemukan senjata baru untuk menghancurkan keluarga Baskoro selamanya. "Ini adalah bukti nyata yang sudah lama kita tunggu-tunggu untuk menyingkirkan pemuda miskin keras kepala itu dari desa ini." Tawa Juragan Brojo meledak ganas. Janda asing itu pasti menggunakan ilmu hitam dan pelet tingkat tinggi untuk menipu serta memperdaya orang-orang kaya dari kota besar. Pantas saja rombongan bangsawan itu bersujud kepadanya. Pikirannya pasti sudah dikendalikan oleh sihir jahat. Wanita pembawa sial itu. Kita harus segera menyebarkan berita ini kepada seluruh penduduk desa sebelum sihir janda itu menyebar dan menghancurkan akal sehat kita semua. Kumpulkan semua warga sekarang juga di perempatan. Anak buah Juragan Brojo segera menyebar ke seluruh penjuru desa memukul kentongan bambu dengan nada yang sangat cepat dan mengkhawatirkan. Suara kentongan darurat itu memecah keheningan sore, membuat seluruh penduduk desa Karanganyar berhamburan keluar dari rumah mereka dengan wajah panik. Mereka berkumpul di perempatan desa, bertanya-tanya bencana apa lagi yang akan menimpa mereka di tengah musim kemarau yang sangat menyiksa ini. Juragan Brojo berdiri di atas sebuah batu besar, memandang kerumunan warga desa dengan wajah yang dibuat-buat, agar terlihat sangat cemas dan ketakutan. Ia bersiap untuk menyampaikan hasutan berbisanya. "Saudara-saudaraku sekalian, hari ini bahaya besar telah mengancam keselamatan desa kita yang tercinta ini dari cengkraman sihir yang sangat gelap," teriak Juragan Brojo lantang. Ia menceritakan kejadian di rumah Baskoro dengan banyak bumbu kebohongan. Menyebut Andini sebagai penyihir jahat yang memikat para bangsawan kaya. Laki-laki licik itu meyakinkan warga bahwa ilmu hitam Andini lah yang menyebabkan kemarau panjang ini tidak kunjung berakhir melanda desa. Kebohongan yang sangat rapi dan meyakinkan itu berhasil membakar emosi warga desa yang sedari awal sudah memiliki prasangka buruk. Ketakutan seketika berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Warga desa mulai saling berteriak marah, menuntut agar janda pembawa kutukan itu segera diusir dengan paksa dari desa mereka. Malam ini juga, provokasi Juragan Brojo bekerja dengan sangat sempurna, membuat puluhan pria desa mengambil obor, parang, dan tongkat bambu sebagai senjata mereka. "Kita tidak bisa membiarkan penyihir itu merusak kehidupan kita lebih lama lagi. Usir dia!" Sekarang juga teriak seorang warga dengan penuh amarah. Massa yang beringas itu mulai bergerak maju secara serentak menuju jalan setapak berdebu yang mengarah langsung ke gubuk bambu milik Baskoro. Udara sore seketika dipenuhi oleh teriakan kebencian. Sementara itu di gubuk bambunya yang sunyi, Baskoro masih berusaha mencerna kejadian aneh yang melibatkan para pedagang kaya tadi sore. Ia duduk di atas kursi bambu tua, memandangi kendi air yang baru saja diminum oleh rombongan bangsawan dari ibu kota itu. Andini duduk di sebelahnya dengan sangat tenang, menjahit pakaian suaminya yang robek, seolah tidak terjadi peristiwa aneh apapun sebelumnya. Baskoro ingin sekali menanyakan kebenaran tentang kejadian tersebut. Namun,
Ia kembali menahan lidahnya demi menjaga janjinya untuk tidak mengorek masa lalu. Kepercayaan pemuda miskin itu kepada istrinya sangatlah luar biasa. Lamunan Baskoro seketika buyar ketika sayup-sayup terdengar suara gemuruh langkah kaki dan teriakan kemarahan dari arah jalan utama desa. Ia segera berdiri dan berjalan menuju pintu depan untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar rumahnya saat senja mulai turun. Dari kejauhan, ia bisa melihat cahaya obor yang menyala terang benderang dibawa oleh puluhan warga desa yang bergerak dengan sangat cepat. Suara makian dan ancaman yang diarahkan kepada istrinya terdengar semakin jelas menyayat hati saat rombongan massa itu semakin mendekati pagar halamannya. Jantung Baskoro berdegup kencang menyadari bahaya besar. "Istriku, tetaplah berada di dalam rumah, dan jangan pernah keluar apapun yang terjadi nanti di halaman depan," ucap Baskoro dengan nada sangat serius. Andini meletakkan jahitannya dan menatap wajah suaminya dengan sorot mata yang penuh kelembutan, namun menyiratkan keberanian yang sangat luar biasa kuat. "Jangan takut, suamiku. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk mengalahkan kebohongan yang paling gelap sekalipun," jawab Andini menenangkan. Baskoro menganggukkan kepalanya perlahan, lalu membalikkan badannya untuk menghadapi kerumunan massa yang kini telah sampai di depan pagar bambu rumahnya. Ia berdiri tegap tak gentar. Kerumunan warga desa yang dipimpin langsung oleh Juragan Brojo itu berteriak dengan sangat beringas menuntut Baskoro untuk segera menyerahkan istrinya. Beberapa pemuda desa tampak membawa obor yang apinya berkobar besar, siap untuk membakar gubuk reot itu jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. "Serahkan penyihir itu kepada kami, Baskoro, atau kami akan meratakan rumahmu ini dengan tanah." "Malam ini juga," teriak Juragan Brojo dengan pongah. Baskoro memandang wajah-wajah tetangganya yang penuh kebencian itu dengan perasaan sedih bercampur kecewa. Tidak menyangka mereka bisa bertindak sekejam ini tanpa bukti nyata. Meskipun berdiri sendirian menghadapi puluhan warga yang sedang marah besar, Baskoro sama sekali tidak menunjukkan raut ketakutan di wajahnya. Ia berdiri dengan sangat tenang di ambang pintu, membentangkan kedua tangannya sebagai perisai hidup untuk melindungi istri tercintanya di dalam rumah. "Istriku bukanlah seorang penyihir jahat pembawa sial seperti yang kalian tuduhkan secara keji itu. Ia adalah wanita yang sangat baik hati," seru Baskoro tegas. Suara pemuda miskin itu terdengar sangat lantang dan penuh wibawa, membelah kebisingan massa yang sedang tersulut emosi di bawah komando sang tuan tanah. Ia bersiap untuk berbicara mempertahankan kehormatannya. Suasana di halaman depan gubuk bambu milik Baskoro terasa sangat mencekam ketika puluhan obor menyala menerangi malam yang kelam. Kemarahan warga desa Karanganyar yang telah dihasut oleh Juragan Brojo memuncak hingga titik yang sangat membahayakan keselamatan keluarga miskin tersebut. Baskoro tetap berdiri tegak layaknya sebuah batu karang yang kokoh menahan gempuran ombak besar demi melindungi istri tercintanya di dalam rumah. Sorot mata pemuda miskin itu memancarkan keberanian luar biasa yang membuat beberapa warga di barisan depan sedikit ragu untuk maju menyerang. "Jangan kalian pikir aku akan membiarkan seorang pun menyentuh sehelai rambut istriku meskipun kalian datang membawa senjata tajam dan api." Kata-kata Baskoro menggelegar memecah udara malam, menunjukkan keteguhan hatinya yang tidak bisa digoyahkan oleh gertakan murahan dari warga desa yang kalap. Juragan Brojo yang berdiri aman di barisan belakang kerumunan merasa sangat jengkel melihat keberanian pemuda miskin yang selalu merendah itu. Tuan tanah licik itu kembali memprovokasi warga dengan teriakan lantang yang menyuruh mereka segera mendobrak pagar bambu reot tersebut tanpa ampun. "Pecahkan saja pintu rumah itu, dan seret keluar janda penyihir pembawa sial itu, sebelum dia memanggil roh jahat untuk menghancurkan kita." Hasutan Juragan Brojo kembali membakar emosi massa yang perlahan mulai bergerak maju, mendesak pagar bambu yang sengaja dijaga oleh Baskoro sendirian. Pemuda itu mencengkeram erat sebatang kayu jati di tangannya, bersiap menangkis serangan pertama tanpa ada niat untuk melukai tetangganya sendiri. Ia menyadari bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Namun, ia harus bertahan hingga titik darah penghabisan untuk menjaga kehormatan keluarganya tercinta. Tepat ketika ketegangan mencapai puncak dan pertumpahan darah,
sepertinya tidak bisa dihindari lagi. Sebuah keajaiban tiba-tiba muncul dari arah kegelapan jalan. Terdengar suara hentakan kaki kuda yang sangat ritmis dan berwibawa. Jauh lebih banyak dan lebih menggetarkan daripada rombongan saudagar sore tadi. Cahaya lentera yang sangat terang benderang perlahan menyibak kabut malam, memperlihatkan sebuah kereta kuda mewah yang dihiasi ukiran emas murni berkilauan. Rombongan besar itu dijaga oleh puluhan prajurit kerajaan berbaju zirah lengkap yang membawa tombak panjang melangkah dengan sangat gagah membelah jalanan desa. Kehadiran pasukan kerajaan yang sangat tiba-tiba itu membuat seluruh warga desa Karanganyar membeku di tempat mereka berdiri dengan wajah pucat pasi. Obor-obor di tangan mereka mulai meredup tertiup angin malam saat kereta kuda mewah itu berhenti tepat di depan pagar rumah Baskoro. Warga yang tadinya berteriak penuh amarah kini terdiam 1000 bahasa. Mundur beberapa langkah untuk memberikan jalan bagi rombongan agung tersebut. Bahkan Juragan Brojo yang paling sombong pun mendadak kehilangan suaranya. Lututnya gemetar. Hebat melihat panji kebesaran kerajaan berkibar tertiup angin malam. Seorang perwira tinggi militer kerajaan melompat turun dari kudanya dengan gagah, lalu membukakan pintu kereta mewah tersebut dengan sangat penuh hormat. Dari dalam kereta, keluarlah seorang pejabat tinggi istana, bernama Raden Danarta yang mengenakan jubah kebesaran bangsawan, dengan hiasan permata berkilauan. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh penjuru negeri. Terkenal karena kebijaksanaan dan wibawanya yang mampu menundukkan para musuh kerajaan. Raden Danarta memandang kerumunan warga desa dengan sorot mata yang sangat tajam, membuat siapapun yang ditatapnya segera menundukkan kepala ketakutan. Apa yang sedang kalian lakukan di malam buta seperti ini dengan membawa obor dan senjata tajam di depan rumah warga miskin? Suara Raden Danarta menggema sangat berat dan penuh wibawa, menggetarkan dada setiap penduduk desa Karanganyar yang mendengarnya dengan saksama malam itu. Tidak ada satupun warga yang berani menjawab pertanyaan tersebut. Mereka semua saling berpandangan dengan wajah dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Juragan Brojo berusaha bersembunyi di balik tubuh anak buahnya, berharap pejabat istana itu tidak melihat keberadaannya sebagai dalang kekacauan ini. Melihat tidak ada yang berani menjawab, Raden Danarta melangkah perlahan mendekati pintu pagar bambu yang masih dijaga oleh pemuda bernama Baskoro. Ia menatap wajah Baskoro yang tampak lelah, namun memancarkan keberanian yang tulus. Kemudian tersenyum tipis penuh penghargaan kepada pemuda miskin itu. Engkau pasti pemuda bernama Baskoro yang selama ini telah menjaga berlian paling berharga milik kerajaan dengan sangat tulus dan penuh kasih. Ucapan pejabat tinggi itu membuat Baskoro semakin kebingungan. Tidak mengerti apa maksud dari perkataan sosok paling berkuasa di depannya tersebut. Sebelum Baskoro sempat membalas perkataan aneh tersebut, pintu bambu gubuknya perlahan terbuka dengan suara derit kayu yang terdengar jelas di malam hari. Andini melangkah keluar dari dalam rumah dengan langkah yang sangat anggun dan tenang. Tidak sedikit pun terlihat takut menghadapi puluhan orang. Ia masih mengenakan pakaian lusuhnya yang penuh tambalan. Namun aura kebangsawanan yang memancar dari dirinya tidak bisa disembunyikan lagi oleh kain murah. Seluruh pasang mata di halaman itu tertuju pada janda pendatang yang selama ini selalu mereka hina dan rendahkan setiap saat. Begitu melihat sosok Andini berdiri di ambang pintu, Raden Danarta seketika menjatuhkan dirinya berlutut di atas tanah berbatu yang sangat keras. Puluhan prajurit bersenjata yang mengawal kereta itu pun serentak mengikuti langkah pimpinan mereka. Berlutut dengan kepala menunduk dalam menghadap gubuk sederhana. Hamba memohon ampun yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kami dalam menemukan keberadaan Gusti Ayu di desa terpencil ini selama 3 tahun lamanya. Suara Raden Danarta yang bergetar penuh haru, memecah keheningan malam. Menyisakan keterkejutan luar biasa yang memukul telak seluruh warga desa Karanganyar. Baskoro mematung di tempatnya berdiri. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Mendengar panggilan kehormatan tertinggi itu dialamatkan kepada perempuan yang menjadi istrinya. Warga desa yang membawa obor menjatuhkan senjata mereka ke tanah dengan tangan gemetar, menyadari kesalahan fatal yang baru saja mereka lakukan. Juragan Brojo yang licik seketika merasa dunianya runtuh.
Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di atas tanah berdebu tanpa bisa bersuara. Panggilan Gusti Ayu membuktikan bahwa wanita yang mereka tuduh sebagai penyihir jahat itu adalah keturunan langsung dari seorang adipati yang sangat agung. Andini menghela napas panjang melihat penghormatan agung yang dilakukan oleh para pasukan kerajaan di halaman rumahnya yang sangat sempit dan berdebu. Silakan berdiri. Paman Danarta. Kalian tidak perlu melakukan penghormatan berlebihan seperti ini di depan rumah suamiku, yang sangat tenang dan damai. Andini berbicara dengan nada suara yang sangat lembut, namun memancarkan otoritas mutlak, yang membuat semua orang semakin merinding mendengarnya malam itu. Raden Danarta perlahan bangkit berdiri diikuti oleh seluruh pasukannya. Menatap wajah putri bangsawan yang selama ini mereka cari ke seluruh pelosok. Rakyat di seluruh wilayah kadipaten telah lama menangisi kepergian Gusti Ayu setelah kematian suami pertama yang dijodohkan dengan sangat terpaksa dahulu. Ayahanda Adipati sangat menyesali keputusannya dan telah memerintahkan kami untuk mencari Gusti Ayu tanpa henti demi membawa Anda kembali ke istana. Raden Danarta menjelaskan alasan kedatangan mereka dengan mata berkaca-kaca. Mengungkapkan kebenaran masa lalu Andini, yang selama ini selalu menjadi misteri besar. Kebenaran yang akhirnya terungkap di bawah cahaya lentera malam itu, membuat seluruh warga desa merasa sangat malu hingga ingin menyembunyikan wajah mereka. Andini kemudian berjalan mendekati Baskoro, yang masih berdiri kaku. Menggenggam tangan suaminya dengan penuh kelembutan seperti yang biasa ia lakukan setiap malam. Suamiku, maafkan aku karena telah menyembunyikan identitas asliku darimu selama 3 tahun ini. Aku hanya ingin mencari kedamaian yang sesungguhnya di sini. Andini menceritakan bagaimana ia melarikan diri dari kehidupan istana yang penuh kepalsuan untuk mencari cinta sejati yang tidak memandang harta kekayaan. Ia memilih Baskoro karena melihat ketulusan dan kebaikan hati pemuda itu yang jauh melebihi perhiasan emas permata di dalam istana megah. Aku sangat bahagia hidup sebagai wanita desa biasa di sampingmu. Makan dari hasil keringatmu yang halal dan tidur di bawah atap bambu. Cinta yang kamu berikan kepadaku sangat tulus. Mengalahkan segala kemewahan dunia yang pernah aku rasakan sebelumnya di dalam tembok istana yang dingin. Perkataan Andini membuat mata Baskoro berkaca-kaca menahan air mata kebahagiaan yang meluap dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam malam ini. Ia menyadari bahwa perhiasan giok di dalam peti tua itu memang milik istrinya. Seorang putri bangsawan yang memilih hidup miskin bersamanya. Seluruh warga desa yang mendengar pengakuan tulus dari sang putri bangsawan itu merasa sangat tertampar oleh kenyataan yang sangat menyakitkan hati. Mereka telah bertindak sangat kejam. Menghina dan mencoba mencelakai seorang wanita mulia yang justru memiliki hati paling bersih di antara mereka semua. Beberapa ibu-ibu yang sering menggunjingkan Andini di sumur kini menangis tersedu-sedu, meratapi kebodohan mereka yang telah termakan hasutan keji Juragan Brodjo. Ketakutan akan hukuman berat dari pihak kerajaan membuat keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahi setiap warga desa tersebut. Raden Danarta memutar tubuhnya dan menatap tajam ke arah kerumunan warga desa yang kini telah menundukkan kepala mereka dalam-dalam penuh ketakutan. Siapa yang berani menghasut kalian untuk membawa api dan senjata tajam ke rumah putri kandung kebanggaan Adipati kita yang sangat agung ini? Pertanyaan murka dari pejabat istana itu membuat warga desa secara serempak menunjuk ke arah Juragan Brodjo yang sedang duduk gemetar di tanah. Tuan tanah yang biasanya sombong dan licik itu kini terlihat sangat menyedihkan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup yang kehilangan jiwanya. Melihat dalang dari segala kekacauan ini, 2 orang prajurit kerajaan segera melangkah maju dan menarik paksa kerah baju Juragan Brodjo dengan kasar. Mereka menyeret tubuh tambun tuan tanah itu ke hadapan Raden Danarta bagaikan menyeret seekor anjing liar yang tertangkap mencuri daging di pasar. Ampuni hamba, Gusti. Hamba sungguh tidak tahu bahwa istri pemuda ini adalah seorang putri bangsawan yang sangat dihormati di seluruh negeri kita. Juragan Brodjo menangis meraung-raung memohon belas kasihan sambil bersujud mencium tanah berdebu di depan ujung sepatu bot perwira tinggi kerajaan tersebut.
Andini menatap pria serakah yang telah berusaha menghancurkan hidup suaminya itu dengan tatapan mata yang sangat tenang, namun penuh dengan belas kasihan. Hukuman terberat bagi orang yang serakah bukanlah siksaan fisik, melainkan hidup dalam rasa malu karena kejahatannya telah terbongkar di hadapan semua orang. Biarkan pria malang ini pergi dari desa kita membawa semua kekayaannya yang tidak pernah bisa memberinya ketenangan jiwa sampai kapanpun jua. Keputusan Andini yang sangat bijaksana itu kembali membuat semua orang berdecak kagum. Tidak ada pertumpahan darah atau kekerasan fisik yang menakutkan terjadi. Mendengar pengampunan yang luar biasa dari putri Adipati tersebut, Raden Danarta memberikan isyarat kepada prajuritnya untuk melepaskan cengkraman mereka dari juragan Brodjo. Tuan Tanah Licik itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Ia hanya merangkak mundur dengan tubuh bergetar penuh ketakutan. Ia menyadari bahwa setelah malam ini, ia tidak akan pernah bisa berjalan tegak lagi di desa Karanganyar, karena kehilangan seluruh harga dirinya. Tanpa menoleh ke belakang, juragan Brodjo bangkit berlari terbirit-birit menembus kegelapan malam. Menghilang dari kehidupan warga desa untuk selama-lamanya membawa aib. Setelah sumber kekacauan itu pergi, Andini kembali menatap para penduduk desa yang masih menundukkan kepala mereka di halaman rumahnya dengan rasa bersalah. Aku telah memaafkan segala perkataan buruk yang pernah kalian ucapkan kepadaku, karena aku tahu kalian bertindak semata-mata karena ketakutan dan ketidaktahuan semata. Mari kita lupakan kejadian buruk malam ini dan kembali hidup berdampingan dengan damai seperti keluarga besar di desa yang indah ini selamanya. Ucapan pemaaf dari Gusti Ayu mengalir menyejukkan hati warga desa yang sedang ketakutan, menghapus awan hitam yang sempat menutupi nurani mereka. Warga desa secara bergantian maju untuk bersujud dan memohon maaf secara langsung kepada Baskoro dan istrinya atas segala kesalahan fatal mereka. Mereka berjanji tidak akan pernah lagi bergunjing atau menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Menyadari bahwa kebaikan hati adalah harta paling berharga, Baskoro menyambut permintaan maaf mereka dengan senyum tulus yang selalu menghiasi wajahnya. Memeluk tetangganya satu persatu untuk menunjukkan perdamaian sejati. Malam yang awalnya penuh dengan ancaman kekerasan itu, kini berubah menjadi malam rekonsiliasi yang mengharukan bagi seluruh penduduk desa Karanganyar yang damai. Raden Danarta tersenyum puas melihat kebesaran hati Gusti Ayu yang mewarisi sifat bijaksana dari ayahandanya. Seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyat. Gusti Ayu, kereta kerajaan telah siap menunggu untuk membawa Anda kembali ke Istana Megah agar ayahanda Adipati bisa memeluk putrinya kembali. Namun Andini hanya tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya pelan menolak tawaran menggiurkan tersebut. Mempererat genggaman tangannya pada jemari kasar, suaminya yang tercinta. Ia telah menemukan istana kebahagiaannya sendiri di dalam gubuk bambu kecil ini bersama pemuda miskin yang mencintainya dengan sangat tulus sepenuh jiwa. Sampaikan salam hormatku kepada ayahanda tercinta di istana. Katakan padanya bahwa putrinya telah menemukan kebahagiaan abadi yang selama ini ia cari susah payah. Aku akan tetap tinggal di desa ini bersama suamiku tercinta, merawat tanah warisan leluhurnya dan menjalani kehidupan sederhana yang penuh dengan kedamaian. Raden Danarta membungkuk hormat menerima keputusan bulat tersebut. Tidak berani memaksa sang putri untuk kembali ke kehidupan istana yang penuh dengan aturan ketat. Rombongan kerajaan akhirnya memutar kereta emas mereka, meninggalkan desa Karanganyar, membawa kabar gembira bahwa putri mereka hidup bahagia bersama suaminya. Debu jalanan perlahan kembali mengendap seiring menjauhnya suara tapak kuda pasukan kerajaan yang membelah keheningan malam menuju ibu kota kadipaten yang jauh. Halaman rumah Baskoro yang tadinya dipenuhi ketegangan dan obor kemarahan kini kembali sepi. Hanya diterangi oleh cahaya lentera kecil dari teras bambu. Pasangan suami istri itu berdiri berdua di bawah cahaya rembulan, saling berpelukan erat merasakan kelegaan yang luar biasa setelah melewati badai hebat. Rahasia besar yang selama ini disembunyikan akhirnya terungkap dengan indah, membawa kedamaian abadi bagi kehidupan mereka di desa kecil yang penuh kehangatan tersebut. Keesokan harinya, matahari pagi terbit dengan sangat lembut, menyinari desa Karanganyar yang kini telah terbebas dari segala macam ketegangan dan permusuhan.
Cahaya keemasan menyapu embun yang menempel di ujung dedaunan pohon pisang, membawa kehangatan baru bagi seluruh penduduk yang terbangun dari tidur lelap. Suasana desa yang kemarin dipenuhi oleh amarah dan fitnah keji, kini terasa sangat damai bagaikan aliran sungai jernih di pegunungan yang sunyi. Burung-burung pipit kembali bernyanyi riang di atas atap rumbia, menyambut hari baru yang penuh dengan harapan dan kedamaian tanpa batas. Di dalam gubuk bambu sederhana yang semalam menjadi saksi bisu peristiwa luar biasa itu, Baskoro terbangun dengan perasaan yang sangat lega. Ia membuka matanya perlahan, menghirup udara pagi yang terasa jauh lebih segar dan ringan, masuk menembus celah dinding, anyaman, bambu rumahnya. Tidak ada lagi ketakutan yang membebani dada pemuda pekerja keras itu saat memikirkan ancaman dari tetangga maupun keserakahan tuan tanah yang licik. Ia menatap ke sekeliling ruangan kecilnya, menyadari bahwa kehidupan rumah tangganya kini telah aman dari segala bentuk gangguan yang sangat merusak. Andini sudah bangun lebih awal dan sedang sibuk merapikan dapur kecil mereka dengan sangat cekatan seperti kebiasaannya setiap pagi sebelum fajar. Aroma ubi rebus yang manis dan wangi teh melati menyebar ke seluruh penjuru rumah, mengundang selera makan siapapun yang menghirupnya. Wanita anggun yang ternyata adalah putri bangsawan itu tidak sedikit pun menunjukkan perubahan sikap. Ia tetaplah istri penurut yang sangat menyayangi suaminya. Tangannya yang lembut menyiapkan sarapan sederhana di atas lincak bambu, menata piring-piring tanah liat dengan penuh cinta dan dedikasi luar biasa. Baskoro melangkah perlahan ke arah dapur dan memeluk istrinya dari belakang dengan sangat lembut, menyalurkan rasa syukur yang tiada tara dalamnya. Terima kasih karena kamu tetap memilih untuk tinggal bersamaku di gubuk reot ini. Padahal kamu bisa kembali tidur di ranjang sutra istana. Andini membalikkan badannya dan tersenyum manis, membalas pelukan suaminya sambil mengusap pelan pipi Baskoro yang sedikit kasar karena debu ladang pertanian. Kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa empuk tempat tidur kita, melainkan dari seberapa tulus hati orang yang menemani kita beristirahat, jawabnya. Mereka berdua kemudian duduk berhadapan di teras depan rumah, sambil menikmati ubi rebus hangat dan tegukan teh melati yang sangat menyegarkan. Sinar matahari pagi menghangatkan kulit mereka, menghapus sisa-sisa hawa dingin dari malam panjang yang penuh dengan kejutan dan ketegangan luar biasa itu. Baskoro memandangi halaman rumahnya yang mulai dibersihkan dari sisa obor dan tapak sepatu warga desa yang sempat membuat keributan besar semalam. Semuanya telah kembali normal, persis seperti hari-hari biasa sebelum kedengkian meracuni pikiran para tetangga yang tinggal di sekitar rumah sederhana mereka. Ketika matahari semakin tinggi, beberapa orang tetangga mulai berdatangan ke halaman rumah Baskoro dengan langkah yang ragu dan wajah menunduk malu. Mereka tidak lagi membawa obor kemarahan, melainkan membawa berbagai macam hasil panen seperti sayuran segar, beras, dan buah-buahan sebagai bentuk permintaan maaf. Seorang ibu parubaya yang dulu paling keras mencibir Andini melangkah maju dengan gemetar, menyerahkan sekeranjang telur ayam kampung dengan mata berkaca-kaca. Kami sungguh menyesal atas segala kebodohan dan kekejaman mulut kami selama ini. Mohon terima sedikit pemberian dari tetangga bodoh ini. Andini menerima keranjang telur itu dengan senyuman yang sangat tulus, tanpa ada sedikit pun rasa dendam tersisa di dalam hatinya yang bersih. Kalian tidak perlu repot-repot membawa semua ini. Aku sudah melupakan kejadian semalam dan menganggap kita semua adalah keluarga besar desa Karanganyar. Keramahan dan kelembutan suara Gusti Ayu itu membuat para tetangga menangis terharu, menyadari betapa mulianya hati wanita yang pernah mereka fitnah keji. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan lega, berjanji akan selalu menjaga kerukunan dan saling menghormati antar sesama penduduk desa untuk selamanya. Kepergian Juragan Brojo dari desa Karanganyar benar-benar membawa perubahan besar bagi kehidupan seluruh petani dan buruh kasar yang tinggal di sana. Tanpa adanya tuan tanah serakah yang selalu menindas dan memotong upah mereka secara sepihak, warga desa perlahan mulai merasakan kebebasan bekerja. Baskoro kini bisa mengelola lahan warisan orang tuanya tanpa rasa khawatir akan dirampas secara paksa oleh orang kaya yang menggunakan segala cara.
Tanah leluhurnya itu akan ia tanami dengan berbagai macam bibit unggul agar bisa menghasilkan panen yang melimpah untuk menghidupi keluarga kecilnya. Pada siang harinya, keajaiban alam tiba-tiba terjadi, seolah menyambut kedamaian yang baru saja mekar kembali di atas tanah desa tua ini. Langit yang selama berbulan-bulan selalu cerah terik tanpa awan, kini mulai diselimuti oleh gumpalan awan mendung berwarna abu-abu gelap yang sangat tebal. Angin dingin bertiup kencang menggoyangkan dahan-dahan pepohonan besar, membawa aroma khas tanah kering yang sebentar lagi akan tersiram oleh air dari langit. Penduduk desa berlarian keluar rumah sambil menatap langit dengan penuh harapan. Berdoa agar kemarau panjang yang menyiksa ini segera berakhir mutlak. Tetesan air pertama akhirnya jatuh menyentuh bumi yang retak, disusul oleh ribuan rintik hujan yang turun semakin deras membasahi seluruh penjuru desa. Suara guntur bergemuruh pelan di kejauhan, seolah menjadi genderang kemenangan bagi kebenaran yang berhasil menyingkirkan kebatilan dari tanah Karanganyar tercinta ini. Anak-anak kecil berlarian kegirangan di bawah guyuran hujan lebat, menari-nari sambil tertawa lepas menikmati kesegaran air yang telah lama mereka rindukan. Sawah-sawah yang mulai mengering kini kembali tergenang air, memberikan harapan baru bagi para petani untuk segera memulai musim tanam yang tertunda. Di depan teras rumahnya, Mbah Tirto berdiri bersandar pada tongkat bambunya sambil menatap derasnya hujan yang mengguyur jalanan desa di depannya. Tetua desa yang bijaksana itu tersenyum lebar hingga memperlihatkan kerutan di sudut matanya, merasa sangat bersyukur atas segala karunia Sang Pencipta Agung. Alam semesta selalu memiliki cara yang indah untuk membersihkan segala kotoran dan penyakit hati yang bersarang di dada manusia fana. Gumamnya pelan. Hujan ini seakan mencuci bersih segala noda kebencian, menyuburkan kembali rasa cinta dan kasih sayang di antara seluruh warga yang sempat bermusuhan. Baskoro dan Andini juga tidak melewatkan momen berharga itu. Mereka duduk berdua di kursi bambu, menikmati suara hujan yang mengetuk atap. Andini menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu bidang suaminya, merasa sangat aman dan terlindungi dari segala macam ancaman dunia luar sana. Hujan ini adalah berkah terbesar bagi desa kita. Suamiku, besok, engkau sudah bisa mulai mencangkul tanah di ladang untuk menanam bibit jagung. Baskoro mengangguk setuju sambil mengelus lembut rambut istrinya. Jihan detapadat India Lende Kapo. Merasa sangat tidak sabar untuk kembali bekerja keras mengolah tanah kelahirannya yang sangat subur. Hujan lebat itu berlangsung hingga menjelang sore hari, meninggalkan genangan air jernih di beberapa lubang jalan dan udara yang sangat dingin. Kabut tipis perlahan turun menyelimuti area persawahan dan pepohonan bambu di sekitar desa, menciptakan suasana magis yang sangat menenangkan jiwa siapapun. Aroma petrikor menguar kuat dari tanah basah, memberikan ketenangan luar biasa setelah berhari-hari menghirup debu kering yang selalu berterbangan tertiup angin kencang. Kehidupan di Karanganyar benar-benar telah kembali seperti sedia kala, di mana keheningan alam selalu menjadi teman setia bagi penduduk yang sangat bersahaja. Menjelang malam, Andini kembali sibuk di dapur menyiapkan makan malam istimewa menggunakan bahan-bahan segar yang tadi pagi diberikan oleh para tetangga. Ia memotong sayur bayam dan jagung manis untuk membuat sayur bening hangat, serta menggoreng beberapa potong tempe bumbu ketumbar kesukaan suaminya. Suara letupan minyak dari wajan tanah liat terdengar merdu berpadu dengan nyanyian jangkrik yang mulai bersahutan di luar rumah menyambut datangnya malam. Asap tipis mengepul dari lubang atap dapur, membawa aroma masakan rumahan yang sangat menggugah selera, menembus udara dingin yang menusuk tulang belulang. Setelah membersihkan tubuhnya di sumur belakang rumah yang kini airnya kembali melimpah, Baskoro masuk ke dalam rumah dengan perasaan sangat lapar. Ia mengenakan pakaian bersih yang telah dijahit rapi oleh istrinya, duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar di ruang tengah. Andini menyajikan hidangan hangat itu dengan penuh kasih sayang, menuangkan kuah sayur bening ke atas piring nasi putih milik suaminya tercinta. Makanlah yang banyak, suamiku. Esok hari engkau akan membutuhkan banyak tenaga untuk memulai kembali pekerjaanmu di ladang yang sudah basah tersiram hujan. Makan malam itu berlangsung dengan sangat hikmat dan penuh kehangatan, ditemani cahaya lampu tempel berbahan bakar minyak kelapa yang menyala redup.
Baskoro menyuap makanannya dengan sangat lahap. Memuji kelezatan masakan istrinya yang tidak pernah gagal memuaskan perutnya setelah seharian bekerja keras tiada henti. Walaupun Andini adalah seorang putri bangsawan yang terbiasa makan hidangan mewah di istana, ia terlihat sangat menikmati kesederhanaan makanan desa ini. Baginya, rasa lezat sebuah makanan tidak berasal dari bumbu mahal, melainkan dari rasa syukur dan kebersamaan saat menyantapnya bersama orang paling tersayang. Setelah selesai menyantap makan malam, pasangan suami istri ini beranjak menuju teras depan untuk menikmati suasana malam yang sangat sejuk dan sunyi. Andini membawa nampan berisi 2 cangkir teh mawar hangat, yang diseduh dengan gula aren asli buatan warga desa tetangga yang terkenal manis. Mereka duduk berdampingan di atas lincak bambu panjang, memandang jauh ke arah hamparan sawah yang gelap gulita di bawah taburan bintang bersinar. Langit malam ini terlihat sangat jernih setelah dicuci oleh hujan sore tadi, memamerkan keindahan rasi bintang yang menghiasi angkasa raya begitu luas. Tidak ada lagi suara ketakutan atau langkah kaki warga yang mengancam keselamatan mereka seperti yang terjadi pada malam kelam tempo hari. Kini yang terdengar hanyalah harmoni alam pedesaan. Paduan suara katak yang bernyanyi riang di genangan air dan gemerisik daun bambu ditiup angin. Beberapa ekor kunang-kunang tampak terbang rendah mengelilingi halaman rumah, memancarkan cahaya kuning kehijauan yang berkelap-kelip indah, bagaikan lentera kecil ciptaan Tuhan Maha Kuasa. Pemandangan sederhana ini jauh lebih memukau dibandingkan lampu-lampu kristal mewah yang pernah menghiasi langit-langit kamar Andini sewaktu ia masih hidup di istana. Baskoro meraih tangan kanan istrinya dan menggenggamnya erat, merasakan kelembutan kulit Andini yang selalu memberikan kekuatan baru baginya dalam menjalani hidup. Aku berjanji akan segera memperbaiki atap rumbia rumah kita yang bocor agar saat hujan turun deras nanti, kamu tidak perlu kedinginan lagi. Andini tersenyum lembut membalas genggaman suaminya, merasa bahwa janji sederhana itu jauh lebih berharga daripada harta kekayaan kerajaan manapun di dunia. Aku tidak pernah merasa kedinginan selama engkau selalu berada di sampingku untuk memberikan kehangatan dan rasa aman yang tak tergantikan ini selamanya. Malam semakin larut membawa hawa dingin yang perlahan mulai menyusup dari sela-sela baju, membuat Andini menyandarkan kepalanya kembali di bahu sang suami. Baskoro melingkarkan lengan kekarnya di pundak wanita itu, menarik sehelai kain jarik usang untuk menutupi tubuh istrinya dari hembusan angin malam tajam. Mereka tidak banyak berbicara, membiarkan keheningan yang damai mengambil alih suasana dan meresapkan rasa bahagia itu jauh ke dalam sanubari masing-masing. Kedamaian yang mereka rasakan saat ini adalah buah manis dari kesabaran panjang menghadapi fitnah kejam dan ujian berat yang tiada putus. Di kejauhan, tampak seseorang berjalan perlahan melewati jalan setapak di depan rumah mereka, sambil membawa lampu Petromax kecil untuk menerangi langkah kakinya. Orang itu adalah Pak Jatmiko, salah satu tetangga baik hati yang baru saja pulang dari memeriksa saluran air di petak sawah miliknya. Ia melihat pasangan suami istri itu sedang duduk damai di teras, merajut kasih sayang di bawah cahaya bulan purnama yang mulai naik. Pak Jatmiko menghentikan langkahnya sejenak, menganggukkan kepalanya dengan sangat sopan ke arah teras, sebagai tanda hormat tulus kepada Baskoro dan istri tercintanya. Baskoro membalas sapaan tanpa suara itu dengan senyum ramah yang mengembang di bibirnya, memberikan isyarat tangan agar tetangganya itu beristirahat dengan baik. Pak Jatmiko membalas senyuman itu dengan perasaan lega yang luar biasa, menyadari betapa beruntungnya desa ini memiliki warga sebaik keluarga pemuda Baskoro. Ia tidak bisa berhenti memikirkan betapa anggun dan rendah hatinya wanita yang duduk di sana, menyembunyikan status kebangsawanannya di balik dinding anyaman bambu. Kejadian luar biasa tadi malam benar-benar telah membuka mata hati semua orang tentang makna dari sebuah ketulusan jiwa yang sangat murni sejati. Pak Jatmiko kemudian melanjutkan langkahnya menembus kegelapan malam, membiarkan Baskoro dan Andini kembali menikmati kebersamaan mereka yang sangat manis dan penuh ketenangan. Udara malam pedesaan yang sejuk membelai lembut wajah siapapun yang sedang meresapi keindahan alam Karanganyar yang kini telah kembali suci bersih.
Kehidupan di gubuk reot itu membuktikan bahwa kebahagiaan rumah tangga sama sekali tidak bergantung pada seberapa megah bangunan tempat mereka berlindung sehari-hari. Cinta yang murni selalu mampu mengubah sebuah gubuk bambu kecil yang sederhana menjadi istana paling megah dan damai di seluruh dunia raya. Angin berhembus kembali menyapu halaman rumah yang sepi, mengantarkan Pak Jatmiko tiba di depan pintu rumahnya sendiri dengan hati yang terasa lapang. Sambil mematikan lampu Petromax di tangannya, lelaki parubaya itu bergumam pelan di bawah hembusan angin malam yang membawa kedamaian sangat mendalam. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah Baskoro yang diselimuti keremangan cahaya lentera, lalu melontarkan sebuah kalimat penuh makna yang menggetarkan sanubari. Ketulusan hati selalu memancarkan cahayanya sendiri, meski disembunyikan dalam bilik bambu yang paling sederhana di ujung desa sunyi.